waktunya kalian di rumah. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Dwi Kartikasari, pengampu mata pelajaran BKTIK. Cermati dan pahami setiap materi yang akan disampaikan, tetap semangat dalam belajar. Mari kita simak materi berikut ini. Ini kita akan belajar mengenai internet. Anak-anak pasti sudah tidak asing dengan kata-kata internet. Ya, internet sudah banyak digunakan oleh beragam orang di seluruh dunia, baik dari kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, dewasa, sampai anak-anak memanfaatkan internet, baik untuk media hiburan, bersosialisasi, mencari informasi, bahkan mencari referensi untuk belajar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu pengertian dari internet. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Networking. Internet merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet juga merupakan sistem komputer yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. Internet juga disebut sebagai jaringan besar yang saling terhubung dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dengan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia, baik itu melalui satelit, telepon, atau sistem komunikasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari internet adalah internet merupakan suatu jaringan komunikasi antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Kelebihan dari internet yaitu antara lain mempermudah akses dan pencarian informasi. Ragam informasi dapat kita dapatkan di internet, baik itu mengenai berita sepak bola, berita kriminal, bahkan informasi media-media yang lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Komunikasi memiliki makna interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi di sini dengan memanfaatkan internet berarti mereka bertukar informasi melalui sebuah media atau perantara, seperti handphone, menggunakan media sosial seperti WhatsApp, kemudian ada Instagram, dan beragam media komunikasi lainnya. Selain itu, yaitu memiliki manfaat dalam bidang pendidikan. Nah, manfaat dalam bidang pendidikan yaitu untuk mencari atau mendapatkan informasi, referensi mengenai modul, buku, dan masih banyak yang lainnya. Internet juga dimanfaatkan untuk bisnis dan ekonomi. Bisnis dan ekonomi di sini kita dapat memanfaatkan internet sebagai media pemasaran untuk memperjual dan membeli sebuah produk. Selain itu, internet juga dapat digunakan untuk menyimpan data online. Penyimpanan data online di sini dapat diaplikasikan seperti pada Google Drive. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan dari internet. Kelemahan yang pertama yaitu kecanduan dan lupa waktu. Nah, biasanya ketika kita sudah mengakses atau kita sedang aksi dalam menggali informasi, bermain game, ataupun bertukar informasi, akan membuat kita lupa waktu. Nah, itu yang tidak baik. Sebaiknya ketika kita menggunakan internet, kita batasi. Yang kedua yaitu terdapatnya konten pornografi. Yang ketiga yaitu cybercrime. Cybercrime di sini dapat juga diartikan dengan sebuah peretas atau yang biasa kalian kenal dengan hack. Hacker merupakan orang yang menjalankannya. Nah, selain itu, ketika kita terlalu lama mengakses internet, itu juga tidak baik untuk kondisi kesehatan mata dan fisik. Nah, di dalam internet juga merupakan sebagai informasi yang tanpa batas, sehingga kita dapat mengakses informasi baik itu kriminalitas ataupun informasi-informasi yang merugikan lainnya. Terkadang berita yang tidak benar pun kita dapatkan di internet. Nah, alangkah lebih baiknya kita membatasi informasi-informasi yang akan kita gali sehingga kita dapat mengetahui apakah informasi tersebut baik untuk kita ataupun tidak. Nah, selain
pengertian, kelemahan, kemudian kelebihan dari internet, kita juga belajar mengenai fasilitas-fasilitas internet. Yang pertama ada WWW atau World Wide Web. WWW ini biasa kalian gunakan, contohnya yaitu pada website Google. WWW merupakan hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-halaman web dari server. Halaman web yang dapat kita akses dapat berupa gambar, animasi, teks, ataupun video. Nah, yang kedua yaitu FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol. File Transfer Protocol ini memiliki makna kita dapat berkirim file atau kita dapat menikmati layanan internet untuk melakukan transfer file antar komputer dengan server atau yang biasa kalian sebut dengan download. Nah, yang ketiga yaitu email. Email atau disebut electronic mail. Electronic mail ini dimanfaatkan untuk kalian berkirim surat, berkirim gambar. Contoh email ada Gmail, Yahoo, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain fasilitas internet, manfaat internet dalam sehari-hari yaitu pada bidang pendidikan. Kita dapat mengakses materi, modul, ataupun artikel. Materi yang didapatkan di buku, apabila kalian membutuhkan referensi yang lebih, kalian bisa memanfaatkan dengan menggunakan tadi www.google.com ataupun menggunakan search engine Yahoo. Atau yang biasa kalian sebut dengan download e-book atau buku elektronik. Nah, dalam bidang pendidikan yang kedua yaitu beragam video pembelajaran. Nah, saat ini karena sedang pembelajaran daring, lebih banyak Bapak Ibu guru itu membagikan sebuah video. Kalian juga dapat mengakses video pembelajaran baik itu dari YouTube ataupun Google. Yang ketiga yaitu mengakses aplikasi untuk pembelajaran. Aplikasi untuk pembelajaran itu contohnya apa? Terdapat aplikasi seperti Ruang Guru, kemudian untuk diskusi online, dan beragam aplikasi yang lainnya. Kalian dapat mendownloadnya pada Play Store atau jenis aplikasi yang lainnya. Bidang yang kedua yaitu bidang bisnis. Bisnis di sini memiliki makna kalian dapat memperjualbelikan atau memasarkan produk-produk yang kalian miliki. Nah, yang pertama yaitu terdapat website usaha. Website usaha itu contohnya seperti blibli.com. Kemudian ada Lazada. Memperluas pemasaran produk. Nah, memperluas pemasaran produk ini kita dapat menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memasarkan produk kalian. Kemudian ada Twitter, ada TikTok, dan beragam aplikasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi penjualan atau pembelian. Transaksi jual beli dilakukan melalui aplikasi itu. Yang sekarang sedang booming-boomingnya bisa kalian sebut dengan Shopee. Nah, yang terkadang terdapat gratis ongkir. Kemudian ada juga yang disebut bisnis startup. Bisnis startup merupakan bisnis yang dirintis dari nol. Jadi, ketika kalian memanfaatkan internet untuk memasarkan produk kalian, kalian itu jangan khawatir, nanti produknya tidak laku. Nah, kalian bisa memanfaatkan beragam media, beragam web, ataupun beragam jenis layanan internet lainnya untuk memasarkan produk. Bidang yang selanjutnya yaitu bidang pemerintah. Nah, bidang pemerintah ini dimanfaatkan di mana saja. Salah satunya yaitu di Kota Kudus. Ada web untuk pelayanan publik, kemudian ada web untuk melayani aspirasi masyarakat, ada web mengenai pengumuman-pengumuman mengenai Kabupaten Kudus, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bidang sosial. Bidang sosial ini seperti yang tadi diceritakan bahwa dalam bidang sosial kita dapat memanfaatkan beragam media sosial untuk bertukar informasi, bertemu orang baru, berdiskusi, menyapa teman walaupun tidak pada tempat yang sama, atau dengan kata lain kita menggunakan video call.
Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila kalian masih belum jelas mengenai materi yang tadi, kalian bisa tanyakan ke ibu, baik melalui WhatsApp ataupun melalui grup Classroom ini. Tetap semangat dalam belajar, kerjakan tugas-tugasnya, pelajari kembali materinya, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.